Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Pondok Indah dan jemaah-jemaah lain yang bergabung, yang insya Allah dirahmati dan diberikan karunia kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kita akan membahas satu materi lanjutan tentang akidah yang berjudul pembatal keislaman. Judul ini sebenarnya termasuk bahagian dari yang riskan, artinya sangat berbahaya kalau disalahpahami. Kenapa demikian? Karena kita berkeyakinan apabila orang mengamalkannya maka syahadatnya batal. Kalau syahadatnya batal berarti Islamnya batal. Kalau Islamnya batal berarti kafir. Maka judul lain dari ini adalah sebenarnya penyebab kafir, penyebab kekafiran. Nah, bahasa yang lebih kerasnya lagi, ini judulnya lebih kepada mengkafirkan orang beriman, mengkafirkan orang Islam. Ini sangat berbahaya. Ya, maka dari itulah membahas ini juga termasuk harus ekstra hati-hati, dan pengetahuan kita tentang syariat Islam harus lebih luas. Dulu pernah saya sampaikan, jangan sampai nanti akidah kita, pemahaman kita, akidah kita itu bertentangan dengan syariat Islam atau ilmu-ilmu yang dipahami, dijelaskan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam lawannya adalah kafir, sama dengan iman. Iman lawannya kafir. Maka orang Islam, ya, apabila kita sudah mengakui rukun Islam, maka kita bebas dari kekafiran. Apabila kita telah mengakui rukun iman, maka kita bebas dari kekafiran. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun iman ada 6: beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir. Jadi sebenarnya secara mafhum mukhalafah, ilmu mafhum mukhalafahnya, orang yang menolak rukun iman dan rukun Islam, ya, tidak mau bersyahadat, tidak mengakui, tidak mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, ini sudah termasuk kepada kafir. Mengingkari, ya, mengingkari kewajiban. Bukan meninggalkan sholat. Sebab di dalam Fatwa Muasyarah Yusuf Qaradawi dibahas lebih rinci. Ya. Saya pernah dialog sebelumnya, saya pernah dialog dengan seseorang yang sangat keras di Facebook. Dia bilang orang murtad itu hukumnya dibunuh berdasarkan hadis sahih. Memang seperti itu dalam fikih jinayah, berdasarkan hadis sahih, orang murtad dibunuh. Maka ketika ada seorang artis murtad keluar dari Islam, zaman Nabi itu hukumnya memang dibunuh karena dia sudah kafir. Tetapi dalam fikih jinayah, ya, orang yang murtad zaman Nabi dengan zaman hari ini, zaman sekarang itu berbeda. Orang yang murtad zaman Nabi, dia membahayakan, dia akan membocorkan strategi pertahanan umat Islam, rahasia umat Islam, dan itu membahayakan umat Islam dan bisa mencelakai umat Islam. Maka itulah kata ulama, hukumannya hukuman bunuh karena sangat membahayakan. Tetapi kalau hari ini, apalagi ada HAM, apalagi ada undang-undang negara kita, tidak bisa sembarang kita bunuh orang murtad, dibunuh. Malah kita yang dibunuh, dimasuk penjara nanti kan. Nah,
Kalau sekarang umat Islam sudah ramai dan orang-orang murtad itu tidak membahayakan umat Islam, tak ada masalah bagi umat Islam. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diketahui oleh kita semua. Jadi nanti ada perubahan-perubahan hukum seperti itu diijtihadkan ulama karena berbeda kondisi keadaannya. Maka sebenarnya ketika kita melihat seorang artis murtad, ketika kita bunuh, kita hukum bunuh, malah kita yang dipenjara, kan ditangkap. Nah, ini tidak bisa dilakukan, diamalkan dalam konteks kekinian. Kenapa? Karena ilatnya, penyebabnya itu berbeda. Ya. Maka saya bilang begini, kalau begitu bagaimana dengan orang tuamu yang meninggalkan sholat? Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara ziharon. Ini hadis sahih. Ya. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafara muta'ammidan, taroka muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara ziharon, maka sesungguhnya dia benar-benar telah kafir, kafir nyata, kafir jahil. Nah, Imam Syafi'i dalam Fatwa Mu'asyarah Yusuf Qardawi disebut, dijelaskan lebih rinci, yang dimaksud di sini kafir nyata adalah bukan meninggalkan sholat karena malas. Ya, ada orang Islam yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini tidak bisa dianggap sebagai kafir. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, itu tidak bisa dikafirkan. Itu masuk dalam golongan fasik. Nah, inilah yang disebut akidah itu harus sesuai dengan ilmu syariah. Tidak boleh akidah itu membentur ilmu syariah gitu. Ya. Maaf Ustadz, slide presentationnya belum dibuat full screen. Iya Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang sholat itu, orang muslim apabila dia meninggalkan sholat, dilihat alasannya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, itu kafir, bisa dikafirkan. Tapi kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat tapi meninggalkan sholat karena malas, maka dia tergolong fasik, pendosa besar, kata Imam Syafi'i. Nah, ini hati-hati kita. Maka saya sebut tadi, hati-hati mengkafirkan orang lain. Maka secara ilmu, ya, secara ilmu, apabila kita mengingkari rukun Islam yang 5 dan mengingkari rukun iman pokok yang 6, itu termasuklah kita batallah keislaman kita. Itulah yang menyebabkan kita kafir. Sebenarnya begitu ilmunya, ilmu dasarnya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika saya katakan dengan seseorang itu di Facebook, kalau gitu bagaimana dengan orang tua kamu yang meninggalkan sholat? Apakah dia sudah masuk kafir? Dan kalau sudah kafir berarti sudah murtad. Kenapa tidak kamu bunuh? Saya bilang. Maka dia tidak bisa menjawab. Nah, ini hati-hati kita. Makanya belajar agama ini memang harus kepada ulama yang ahlinya, ya, tidak bisa sembarangan, dan ulama yang harus luas ilmu pengetahuan agamanya, ya, apalagi dalam akidah seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sejarah kalau kita lihat buku-buku keislaman, orang yang pertama menulis buku atau artikel yang berjudul pembatal keislaman adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliaulah yang menulis buku naskah pembatal keislaman. Judul bukunya Nawaqidul Islam, dan kita memakai buku yang ditulis oleh Profesor Yunahar Ilyas. Nah, ini nanti Profesor Yunahar dalam buku Akidah Islam merincinya lagi menjadi 20. Nanti saya jelaskan pelan-pelan karena ada beberapa poin yang sebenarnya tidak bisa dianggap kafir seseorang, dan ada beberapa poin yang kalau kita salah memahaminya itu juga bisa membahayakan umat Islam itu sendiri, ya. Buku Nawaqidul Islam ini kalau disalahpahami, ini akan menyebabkan orang gampang menjadi teroris, salah memahami Islam. Dan tidak sedikit teroris yang menjadikan buku ini menjadi sebagai
dalil mereka, alat mereka untuk mengkafirkan orang-orang beriman dengan pemahaman yang keliru, ya, dengan pemahaman keliru. Kenapa keliru? Karena Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak memerinci pemahaman, penjelasannya itu tidak rinci, dia hanya global saja, sehingga menjadikan multitafsir, mengundang multitafsir. Sesuatu yang konsep yang global, ya, kita sebutkan umum, konsep umum itu bisa menghasilkan multitafsir. Nah, ketika menghasilkan multitafsir itu kalau salah memahaminya sehingga bisa membahayakan umat Islam sendiri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke poin-poin pembatal keislaman yang menyebabkan orang kafir, maka saya menjelaskan sedikit hadis-hadis tentang bahaya mengkafirkan orang beriman, orang muslim, ya. Dalam beberapa hadis sahih disebut misalnya la yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmi mihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Hadis lain ayyuma rajulun qala li akhiya kafir faqad ba biha ahaduhuma. Arti hadis pertama, jangan seseorang mudah menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang tersebut tidak sebagaimana yang dia katakan. Jadi ketika kita menghukumi orang kafir ternyata salah hukuman itu, kafir itu mengenai diri kita sendiri gitu loh. Kenapa kita mengkafirkan orang yang tidak kafir? Akhirnya kita sendiri yang kafir. Bahaya kan? Nah, ini bahaya. Makanya saya sebut tadi dari awal, ini bahaya membahas buku ini, ya. Sangat bahaya kalau kita tidak cukup ilmunya. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang mukmin, yang muslim, "Hei kafir," maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau tidak dia kafir, kita yang kafir. Nah, ini bahaya sekali kan. Begitu juga dalam hadis Muslim, ya. Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengan membawa kekafiran tersebut. Ya, salah satu pasti kafir, terhukum kafir. Kalau enggak yang mengkafirkan, yang dikafirkan yang menjadi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Begitu juga hadis dari Abu Dzar, ya, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekafiran, kekufuran tersebut. Hadis Muslim juga. Nah, inilah bahayanya mengkafirkan. Maka membahas ini kita harus benar-benar, ya. Sehingga sebelum mengurainya saya menjelaskan kaedah-kaedah mengkafirkan atau pembatal keislaman secara ilmu yang digariskan oleh ulama. Ya. Sebagaimana juga dikatakan Allamah Imam As-Said Ahmad Mansur Al-Haddad, ya. Ini saya gabung pendapatnya dengan pendapat ulama-ulama usul fikih, ya. Bagaimana cara kita boleh mengkafirkan, menganggap orang keluar dari Islam atau batal keislamannya? Nah, pertama, kaidah yang harus diperhatikan, harus kita berdalil berdasarkan dalil yang pasti dari Quran dan hadis. Dalil qat'i, dalil pasti itu di dalam usul fikih adalah harus berdasarkan dalil yang mutawatir, diriwayatkan orang ramai yang mereka tidak mungkin berdusta. Nah, sebahagian ulama mengatakan dalam ilmu hadis tidak boleh kita mengkafirkan seseorang berdasarkan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan orang per orang, satu orang, walaupun hadis itu sahih. Nanti Bapak Ibu kita akan mendengar baru-baru ini ada anak Raja Salman, ya, pangeran yang mengatakan dia katanya mengingkari hadis sahih yang dia percaya, yang dia yakini adalah hadis mutawatir. Nah, sebenarnya ini pendapat klasik ini, ya. Hadis sahih kalaupun sahih dia, tetapi riwayatnya ahad, per orang, satu per orang, tidak menghasilkan yakin, ilmu yakin kata ulama. Nah, kalau tidak menghasilkan ilmu yakin, dia masih zon, masih ragu, tidak pasti. Nah, sesuatu yang tidak pasti kita ragui atau kita tolak, itu tidak menghasilkan kekafiran, ya. Contoh, ini saya contohkan pendapat klasik. Di antara sebagian ulama yang, ya, di Hizbut Tahrir, mereka ada yang mengingkari
azab kubur dalam bentuk fisik. Ini karena mereka anggap hadis itu berdasarkan hadis ahad. Contohnya gini, apa bukti mereka? Apa bukti adanya azab kubur terhadap fisik manusia? Nah, ketika dikubur manusia, setelah digali, setelah minggu 2 minggu misalnya, tidak ada bekas-bekas azab, tidak ada bekas dipukul pakai rantai, tidak ada bekas macam-macam terbakar gitu misalnya kan. Nah, sehingga mereka mengatakan azab kubur itu tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk rohani. Nah, ini ada ulama yang berpendapat begini. Nah, ulama yang berpendapat begini berdasarkan hadis ahad, mereka menolak azab kubur termasuk fisik diazab itu karena mereka anggap berdasarkan hadis ahad dan mereka tolak. Nah, ketika mereka menolak seperti ini, mereka tidak dapat dikafirkan. Ya, mereka tidak bisa dikafirkan. Ini menurut ilmu hadis. Maka itu disebut ilmu agama Islam ini sebenarnya saling berhubungan, berkaitan. Tidak bisa kita membahas akidah tetapi kita buta ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih. Tidak bisa kita membahas akidah tetapi kita buta dengan ulumul hadis. Dia harus yang berkaitan dengan akidah ada sehingga kita harus menguasainya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus berdasarkan dalil yang pasti. Kalau nggak pasti, nggak bisa kita kafirkan orang dengan yang zon. Jangankan yang mengkafirkan seseorang, menegakkan hukum potong tangan. Kalau ada subhat ketidakpastian, gagal hukum potong tangan. Contoh, ada seorang mencuri masa Umar bin Khattab lebih dari 1/4 dinar. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena anak istri saya tidak makan. Ya. Kalau kamu mau tegakkan hukum Allah potong tangan saya, silahkan. Tapi saya mencuri untuk mempertahankan hidup anak istri saya yang tidak makan. Saya tidak punya kerja. Maka Umar bin Khattab tidak memotong tangan pemuda ini. Kenapa? Dia tidak berani memotong. Karena ada syubhat. Syubhatnya apa? Ya karena tidak makan dia. Sudah terpaksa sekali dia untuk mencuri itu. Ya. Nah, ini syubhat namanya. Dalam syariah syubhat. Maka Umar bin Khattab menggagalkan hukum potong tangan terhadap pemuda itu, digagalkannya, ya. Padahal hukum Allah, orang yang mencuri itu ya harus potong tangan. Tapi karena yang mencuri itu gawat ekonominya, anak istri sudah tidak makan berhari-hari, daripada mati lebih baik mencuri, dia tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, terpaksa sekali, maka dihukumlah namanya hukum ta'jir, kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, kebijakan Umar bin Khattab khalifah. Nah, ini ilmunya, ya. Bagaimana kita harus mengkafirkan atau membatalkan keislaman seseorang, ya harus berdasarkan dalil yang pasti dari Quran dan hadis. Tidak boleh dalil zonni, ya. Dalil pasti itu biasanya kalau hadis adalah hadis yang mutawatir. Kemudian harus berdasarkan dalil yang pemahamannya juga qat'i, pasti, dilalahnya tunjukannya qat'i dan disepakati ulama sunnah, ya. Jangan dalilnya nanti tidak disepakati, terdapat khilaf perbedaan, lalu kita kafirkan orang dengan perbedaan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Itu bahaya juga itu. Nah, nanti kita akan jelaskan contohnya, ya. Kemudian yang ketiga harus berkaitan dengan pokok-pokok akidah, seperti yang tadi, menolak ketuhanan Allah, menolak kenabian Nabi Muhammad, kafir. Ya, menolak adanya hari akhirat, menolak malaikat, adanya malaikat, menolak kitab-kitab sebelumnya, ya, menolak qada dan qadar. Nah, ini kafir, ya. Walaupun nanti menolak qada dan qadar ini juga ada yang menolaknya karena tidak terdapat dalam Quran, terdapat dalam hadis sahih. Nah, maka sebagian ulama juga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah disepakati dalam rukun iman, maka orang yang menolak qada dan qadar itu tidak meyakininya juga bahagian dari kekafiran, ya. Itu akidah yang pokok. Adapun nanti yang menolak misalnya pemahaman-pemahaman akidah yang puru, cabang-cabang yang perinciannya itu tidak bisa juga dikafirkan. Misalnya gini, kaum Mu'tazilah mereka tidak mengakui adanya sifat Allah, Ahlus Sunnah mengakui adanya sifat Allah. Kenapa Mu'tazilah itu tidak mengakui sifat Allah? Sebab dalam pemahaman akal mereka, kalau Allah bersifat, maka Allah jadi berbilang banyak. Dia tidak esa lagi, gitu. Jadi mereka dalam rangka mengesakan Allah,
Ya, ketika dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya itu Allah gitu. Bukan si pengasih, si penyayang, ya si penyabar. Itu kalau begitu banyak sekali, satu pengasih, satu si penyayang, satu si penyabar, satu si pengajab. Itu banyak sekali jadi Tuhan itu, kata mereka. Itu akal mereka memahami begitu. Nah, ini namanya puru. Kalau begini juga tidak boleh kita kafirkan, ya. Itu contohnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ambil buku dasarnya ya, nanti baru kita tambah dengan buku Profesor Yunar Ilyas. Nah, inilah buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, buku pertama kali yang membahas tentang ya nawaqidul Islam, pembatal keislaman. I'lam anna nawaqidul Islam asyaratu nawaqid. Ketahuilah yang membatalkan Islam seseorang itu ada 10. Nanti Profesor Yunar Ilyas mengurainya menjadi 20. Nah, coba bedakan ulama kan? Nanti saya jelaskan berdasarkan ilmu yang saya ketahui, termasuk penjelasannya. Ini tidak rinci penjelasannya, maka kita jelaskan ya. Apa yang membatalkan keislaman? Yang pertama adalah asyirku, syirik dalam ibadah. Ya, asyirik, menyembah sesirik itu apa? Mensekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah sesuatu selain Allah. Nah, orang syirik inilah dalam masa lalu orang yang menyembah berhala disebut musyrikin. Kemudian orang yang menyembah Nabi Isa ini juga dianggap musyrikin oleh ulama-ulama. Ini disepakati. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ini dalilnya. Firman Allah Ta'ala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang-orang yang musyrik mensekutukan Allah diharamkan Allah. Faqad, maka sesungguhnya, sungguh-sungguh haramallah. Ini qad masuk kepada huruf, kepada fi'il madhi, fi'il mudhari, harrama. Ya. Harrama yuharrimu, maka dia termasuk artinya sungguh. Jadi, siapa yang mensekutukan Allah, maka dia benar-benar sungguh-sungguh diharamkan Allah nanti masuk surga dan tempatnya neraka. Nah, orang yang syirik pasti batal keislamannya. Ya. Termasuk orang yang tidak mengakui syirik, tidak menghukum syirik, orang yang disyirikkan Allah. Orang nyembah berhala, orang nyembah rasul, nyembah nabi. Kata Allah syirik, tidak kita syirikkan. Ayo, kita juga menjadi kafir jadinya. Kenapa? Karena sudah jelas ayat ini tidak membutuhkan, tidak multi tafsir ya. Ayat ini tidak multi tafsir. Nah, ayat yang seperti sudah jelas, qat'iyud dilalah, jelas tunjukannya, ya bayyin, jelas ya. Dalam usul fikih tunjukannya jelas, lapasnya jelas, tidak mustarak, tidak ada keraguan, tidak khofi, tidak ada makna tersembunyi, dan seterusnya. Nah, kalau dalilnya seperti ini, maka ini semua ulama sepakat. Orang yang musyrik itu pasti tergolong kafir, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun wajib mengkafirkan mereka. Ya. Ustaz belum dibuat slide show lagi presentation. Nah, ini dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama ini ya adalah syirik. Ini kitab Nawaqidul Islam yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, yang membatalkan keislaman adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim wa kafara ijma'an. Nah, ini yang saya sebut salah satu yang membahayakan kalau disalahpahami, karena ada perbedaan ulama. Pembahasannya begini. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah ada wasa'id, ada perantara, dan perantara itu dia meminta, berdoa, memohon kepada perantara itu, wa yas'aluhum, dia juga berdoa, sa'ala, meminta syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal, berserah diri kepada wasilah itu, maka dia menjadi kafir ijma. Nah, inilah yang sangat
membahayakan kalau tidak disalahpahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan begini. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menyembah berhala, dan berhala itu dianggap wasilah. Ya, dianggap perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dijelaskan Quran. Maka orang kafir Quraisy itu dianggap musyrik dan dianggap kafir. Ya, batal keislaman, enggak Islam, memang benar gitu. Tetapi penjelasan ini saya sebut tadi, karena ini penjelasannya global, tidak dirinci oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka nanti orang-orang yang mengikuti beliau ini ada yang salah paham. Mereka mengkafirkan orang-orang ahlus sunnah, orang-orang tarekat misalnya, atau orang-orang ahlus sunnah yang berwasilah dengan orang-orang soleh. Nah, dianggap mereka orang-orang ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang tarekat itu ya berwasilah dengan gurunya, dengan orang soleh, dengan para wali, itu dianggap mereka menyembah wali, sama dengan berhala. Ini yang saya sebut dulu dengan namanya kias fasid, kias rusak. Ya, kenapa? Karena orang tarikat, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu tidak pernah menyembah guru, tidak pernah menyembah para wali, tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Wasilah dalam pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini adalah menyembah wasilahnya, menyembah perantaranya, meminta dan bertawakal kepadanya. Ini yang masuk kepada batal keislaman kita, syirik, seperti kafir Quraisy. Ya, maka beliau mengatakan, ya orang-orang penyembah berhala itu mereka berwasilah gitu loh. Dalam Quran disebut mereka berwasilah dengan berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka ditanya, apakah kalian mengakui Allah Tuhan kalian? Ya, kami mengakui, katanya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Allah, kata mereka. Nah, kenapa kamu menyembah berhala? Liqarribu, agar kami mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah. Jadi wasilah itu mereka sembah. Nah, maka dalam satu riwayat disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengirim surat karena dia dipitnah mengatakan mengkafirkan orang yang berwasilah, ya. Maka dia mengatakan dalam suratnya adalah fitnah besar, ya. Orang yang mengatakan saya mengkafirkan orang yang melakukan tawasul dengan orang-orang soleh, orang yang mengatakan saya mengkafirkan orang yang tawasul dengan orang-orang soleh ini adalah kafir. Ini adalah hadza buhtanun ajim. Ini adalah fitnah yang besar bagi diri saya, katanya. Karena sebagian pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang yang tawasul dengan orang soleh. Nah, dulu saya sebut berhala itu benda mati, tidak kenal Allah. Sementara orang soleh, para nabi, para ulama, para wali itu orang yang kenal dengan Allah. Mereka yang mengajari kita bermakrifat mengenal Allah. Mereka lah yang menjadi wasilah perantara kita untuk memahami siapa itu Allah, untuk mengenali siapa itu Allah, dan untuk menyembah dengan baik. Bagaimana cara menyembah Allah dengan baik? Orang mereka lah yang mengajari kita. Itulah yang disebut dengan wasilah. Ya. Ibarat contoh lain gini, kita mau berjumpa dengan Presiden Jokowi, kita nggak ada hubungan kerja, nggak kenal. Yang kita kenal cuman anaknya, karena kita tinggal di Solo misalnya. Maka kita berwasilah itu kita minta rekomendasi dengan wali kota Solo misalnya, anak beliau. Nah, kita melalui anak beliau, saya mau jumpa dengan Bapak, boleh dibantu, ada keperluan gini-gini. Maka kita dibawakan oleh anak beliau lah, berjumpa beliau ke istana. Nah, anak beliau itu mendampingi kita menjumpai Pak Presiden, itu namanya wasilah gitu loh. Jadi itu tidak termasuk syirik. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang dilakukan orang-orang tarekat. Jadi mereka itu menyembah Allah, tetapi diajari cara menyembahnya. Nah, didampingi untuk menyembah Allah, diajari gitu. Nah, itulah sebenarnya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat yang tajam, yang sangat membahayakan. Inilah yang menjadi polemik yang besar, termasuk di Indonesia. Kita mendapat imbasnya ini, pemahaman ini, buku ini. Ya. Maka orang-orang tarekat itu kan ada, kalau di zaman masa lalu itu dibumi hanguskan, dibasmi. Kenapa? Karena mereka dianggap, dipitnah menyembah gurunya. Padahal mereka tidak pernah menyembah gurunya. Kenapa saya katakan orang tarekat tidak menyembah gurunya? Karena saya bersaksi, berani mengatakan demikian, karena saya sudah meneliti. Saya menelitinya. Ya. Saya tidak mengatakan dengan
kenang bohong-bohongan hanya melihat dari luar, masuk ke dalam, kita teliti, kita akan mengerti bahwa mereka tidak menyembah guru gitu loh. Ya, tidak ada orang-orang tarekat, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang menyembah gurunya, tidak ada, kecuali memang orang-orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah. Ya, bagaimana mungkin kita menyembah makhluk sementara kita sudah diperkenalkan oleh guru kita dengan Allah? Ya mana mungkin kita menyembah guru atau menyembah selain dari Allah? Kita sudah diajari mengenali Allah, gitu kan? Nah, ini yang kedua ya, harus kita pahami. Maka nanti di dalam ketika ada jemaah saya bertanya tentang tentang wasilah, nah, itu saya jelasin. Saya jelaskanlah pendapat Wahbah Juheli dalam kitab Tafsir Al-Munir. Bagaimana wasilah yang dibolehkan, berwasilah dengan amal soleh berdasarkan hadis sahih, berwasilah dengan orang-orang soleh. Nah, cuma nanti terdapat lagi perbedaan sedikit. Sebagian ulama menolak berwasilah dengan orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ini pendapat juga, pendapat ulama, nama ijtihad. Sebahagian ulama mengharamkan berwasilah dengan ulama orang soleh yang sudah meninggal, tetapi membolehkan dengan orang yang masih hidup. Misalnya gini, Syekh, kita merasa orang berdosa, jauh dari Allah, nggak kenal Allah, amal soleh kita nggak banyak. Maka kita katakan, Syekh, tolonglah doakan saya ingin punya keturunan. Meminta doa dari orang soleh itu sunnah. Apa buktinya sunnah? Umar bin Khattab disuruh Nabi, Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, seorang pemuda Yaman yang tergolong tingkat spiritualnya tinggi, wali Allah. Jika kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya supaya kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setingkat Imam Ali dan setingkat Umar bin Khattab, kurang takwa apa Umar bin Khattab, kurang hebat apa Umar bin Khattab, masih disuruh Nabi meminta doa kepada seorang wali Allah namanya Uwais Al-Qarni. Nah, ini namanya wasilah juga, minta doa kita kepada orang soleh, ya. Nah, apalagi kita misalnya kan, yang kita ya kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang sholat kita bolong-bolong, puasa kita pun kadang nggak jelas, zikir ingat Allah kita pun dalam sehari belum tentu ada 1 jam dan seterusnya. Nah, kita merasa tidak punya rasa dekat, rasa cinta ke Allah, tidak apa-apa minta doakan dari orang-orang soleh. Itu juga bagian dari makna wasilah dan itu boleh. Maka yang kedua ini adalah yang dimaksud wasilah di situ adalah menyembah. Jadi kalau saya baca buku penjelasan pembatal keislaman ini yang ditulis Syekh Shalih Fauzan, disyarahkannya. Jadi mereka mengatakan yang haram di situ sebenarnya adalah menyembah wasilah itu, meminta syafaat mereka. Itu menyembah kubur. Itu kafir kita itu kan. Dan kalau orang-orang Ahlus Sunnah dianggap dituduh menyembah kubur, orang tarekat dituduh menyembah kubur, menyembah gurunya, itu salah. Itu buhtanan aziman juga, termasuk dusta yang besar bagi mereka ya, yang dilakukan orang-orang yang tidak paham tentang tarekat, tidak paham tentang akidah wasilah yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada bedanya sebahagian pemahaman maksud dengan wasilah yang mengkafirkan itu, yang dikatakan oleh sebahagian pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal Salafi. Itu ada sedikit perbedaan pemahaman definisi wasilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang tarekat gitu. Jadi wasilah di situ yang diharamkan, yang mengkafirkan itu adalah yang menyembah wasilahnya itu, menyembah perantaranya. Maka di sini disebut yang diharamkan itu adalah memohon, berdoa kepada perantara itu, meminta kepada mereka, minta syafaat dan bertawakal. Nah, itu kan sudah mentuhankan mereka kan. Mana bisa kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Menyerahkan diri harus memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tarekat itu disuruh ya bertawakal ke Allah, mengosongkan diri, berserah diri hanya kepada Allah, bukan kepada guru, tapi hanya kepada Allah. Itu yang mereka sebut dengan istilah mengosongkan diri dari selain Allah ya, atau yang disebut al-ghazali takhalli, mengosongkan hati dari selain Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya, ini agak panjang karena ini sangat membahayakan akidahnya kalau disalahpahami. Yang ketiga adalah malam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhahum madzahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau mensahihkan
mensahihkan itu ya membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Ini juga perlu kita jelasin, ini karena tidak rinci global. Siapa yang tidak mengkafirkan, ini yang saya sebut tadi, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu trinitas, tiga, Tuhan itu tiga. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain dari Allah, menyembah Nabi Isa, menyembah Bunda Maryam, menyembah Jibril atau selain dari Allah, tidak kita anggap kafir, itu salah. Kita jadi kafir. Ya. Kenapa? Ya namanya orang yang menyembah selain Allah itu sudah disepakati, sudah ijma sebagai kafir. Tidak kita kafirkan, maka kita menjadi kafir. Ragu kita dengan kekafiran mereka. Kita sendiri, maka tadi itu kembali kekafiran itu kepada kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, cuma ini ada di ujung ausahaha madzahum, atau mensahihkan mazhab mereka, membenarkan mazhab mereka. Yang dimaksud membenarkan mazhab mereka di sini adalah membenarkan akidah mereka itu. Nah, kalau mereka menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah berhala. Jadi orang kafir musyrik, mereka berwasilah dengan berhala, tetapi mereka sembah berhala. Orang Nasrani, di dalam Al-Quran disebut, mereka menyembah Nabi Isa, mentuhankan Nabi Isa, menjadikan Isa Al-Masih anak Allah sebagai Tuhan. Orang Yahudi menjadikan juga nabi lain menjadi anak Tuhan, gitu kan, menyembah selain daripada Allah. Nah ini semuanya kafir, jadinya dipandang kafir oleh Islam karena mereka menyembah selain Allah, ya. Dan mereka ini tentu tidak sama dengan orang Ahlus Sunnah yang bukan menyembah gurunya, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan mensahihkan, membenarkan mazhab mereka. Tetapi kalau membenarkan pemahaman mereka yang baik, itu tidak termasuk. Contoh ini ya, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam itu misalnya, apalagi dalam muamalat kan, mereka menggunakan sistem ekonomi dalam bentuk uang kertas, sistem perbankan. Nah, lalu kita benarkan sistem uang kertas, sistem perbankan, kita buat bank Islam. Nah, ini mereka tidak bisa kita kafirkan karena mereka membuat uang kertas ini, gitu. Kenapa? Walaupun Nabi Muhammad dulu pakai dinar dan dirham, tapi tidak sampai kepada kafir. Tidak bisa kita kafirkan karena mereka ketika kita mendukung sistem uang kertas seperti sekarang ini, gitu ya. Tidak bisa kita kafirkan karena hari ini kita tidak mungkin lagi menggunakan dinar dirham karena sudah seluruh dunia menggunakan uang kertas. Jadi kita sudah masuk dalam kondisi yang bahasa Tuhan itu apa namanya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuatu yang tak mampu kita merubahnya lagi. Sudah mendunia. Kita tidak punya kuasa untuk mengembalikan dunia kepada dinar emas dan dirham itu. Ya. Nah, ini kalau maka dalam konsep muamalat ini tidak bisa dikafirkan. Maka kekafiran itu nanti sebenarnya lebih kepada akidah dan ibadah, gitu ya. Nah, jadi kalau soha mazhab mensahihkan, membenarkan pemahaman mereka yang baik atau yang bisa ditolerir atau dalam halal muamalah, tidak masalah, yaitu tidak termasuk dalam kekafiran, ya. Kemudian contoh lain, kita membenarkan sistem demokrasi. Nah, ya, orang-orang kafir ini menciptakan sistem demokrasi. Kalau kita membenarkan demokrasi liberal dari manusia untuk manusia, tidak ada Tuhannya, ini bisa mengakibatkan kekafiran. Kenapa? Hukum buatan manusia untuk manusia dan tidak ada Tuhan di dalamnya, ini tentu menyebabkan kita kafir. Tetapi kalau demokrasi Pancasila seperti sekarang, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang diisi nilai Pancasila, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang sesuai dengan ketuhanan Maha Esa, demokrasi yang sesuai dengan agama, demokrasi yang berkemanusiaan, berkeadilan, demokrasi yang menjaga persatuan. Nah, demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia itu tidak bisa kita kafirkan. Nah, maka ini hati-hati. Nanti orang-orang teroris, ya, mereka mengkafirkan ini sistem demokrasi kita ini sistem tauhid, kata mereka, sistem Tuhan. Kenapa? Sistemnya demokrasi. Mereka menyamakan demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal Amerika, beda. Kalau Amerika, nah, seperti yang kejadian masa lalu, Bill Clinton berselingkuh, ya, berzina, kemudian di impeachment oleh pengadilan, tetapi dia tidak dipenjara.
dibebaskan, tetap jadi presiden. Kenapa? Ya karena kesepakatan masyarakat boleh, nggak ada masalah. Orang berzina, presiden berzina, selingkuh, nggak ada masalah. Nah kalau nggak ada masalah, mereka membolehkan. Nah karena hukumnya dari manusia untuk manusia. Nah, kalau dalam Islam itu hukum itu dari Allah, baru dipahami manusia, baru diberikan kepada manusia. Tidak boleh yang buat hukum itu manusia seluruhnya, lalu untuk manusia semata-mata, tidak ada Allahnya, tidak ada Tuhannya. Nah, maka berbeda antara demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi Pancasila, dia demokrasi berketuhanan. Maka seluruh aturan undang-undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kafirnya? Ya nggak kafir lah. Kan gitu kan. Nah, makanya ketika ada demonstrasi, dibolehkan. Demonstrasi boleh. Tetapi yang haram itu anarkis. Melakukan pengerusakan, menghakimi, anarkis. Kalau demokrasi, kalau misalnya demonstrasi secara itu bagian dari demokrasi, nggak ada masalah demonstrasi. Itu memang cara untuk menyampaikan pendapat, ya, dalam sistem demokrasi, nggak ada masalah. Ya, silakan saja. Yang diharamkan itu adalah membawa senjata, ya, kemudian melakukan anarkis, saling bunuh-bunuhan, kudeta, kudeta yang tidak sesuai dengan syariah gitu kan. Ini yang tidak boleh. Nah, ini harus dipahami, ya. Maka sebagian orang nanti gara-gara yang poin ketiga ini, mereka bisa jadi mengharamkan demokrasi Pancasila, demokrasi mengharamkan demo. Ini menurut saya tidak pas. Kenapa? Demo itu cara yang boleh dalam sistem demokrasi Pancasila. Dan demo itu adalah cara untuk menyampaikan aspirasi pendapat kita secara massal, secara ramai. Bahwa pendapat kita didukung orang ramai gitu. Mana buktinya? Ini, mereka bersama saya. Nah, tetapi tidak boleh anarkis. Nah, maka demonstrasi 212 secara syariat boleh. Ya, tidak ada masalah. Mereka tidak anarkis. Mereka hanya menyampaikan pendapat. Ya, yang tidak boleh itu malah yang membuat kerusakan. Seperti yang kemarin tuh ada yang sampai merusak gedung-gedung kementerian, gedung SDM dihancurkan, dirusakkan. Ya kan gitu, itu nggak boleh. Itu yang menjurus kepada yang haram, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan poin ketiga. Nah, kemudian yang keempat. Kita jelasin lagi, ar-rabi' man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairi ahsana min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmut tawaghid ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang berakidah, meyakini bahwa anna ghaira hadi, ada selain petunjuk Nabi Muhammad, selain sunnah Nabi, selain petunjuk Nabi Muhammad ini akmal, lebih sempurna petunjuk itu dari petunjuk Nabi SAW, atau ada hukum, ya, yang lebih baik daripada hukum Nabi, hukum Allah dan Rasulnya, ya, seperti dia mengambil hukum tauhid, hukum tawaghid ini jamak dari tauhid, hukum-hukum yang batil untuk ditetapkan sebagai hukum, bahwa kafir, dia menjadi kafir. Ini dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan tidak hukum Allah, maka dia kafir. Nah, ini ngeri kan? Tetapi Bapak Ibu, ini juga harus dijelaskan pakai ilmu, ya. Pakai ilmu. Nah, harus paham juga kita hukum Islam ini. Karena di sini kaitan dengan hukum, harus paham syariah, fikih, usul fikih. Nah, maka saya akan jelaskan lagi lebih rinci ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkeyakinan petunjuk Nabi. Nah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau petunjuk itu sudah jelas, nyata, seperti yang tadi, yang pokok-pokok, kita ingkari, kita yakin ada lagi petunjuk lebih baik dari itu. Misalnya Nabi mewajibkan sholat 5 waktu, puasa, zakat, nggak benar itu. Saya lebih suka sholat zuhur, sholat subuh itu 1000 rakaat atau 100 rakaat supaya sehat. Ngapain 2 rakaat seperti ajarkan Nabi? Nah, orang seperti ini kafir. Ya, ini kafir karena dia merasa petunjuk dia lebih baik dari petunjuk Nabi, Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya menetapkan sholat 5 waktu dan sholat subuh 2 rakaat, maka dia ingkari subuh 2 rakaat. Dia anggap subuh itu 2 rakaat tidak menyehatkan, harus 100 rakaat baru sehat tubuh kita. Ya, sholat itu bukan tujuannya untuk sehat olahraga. Sholat itu hak Allah, bukan hak kita.
Maka apabila kita merubah hak Allah yang sudah qat'i yang jelas, itu menghasilkan kekafiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi dalam puru-puru, ini sebenarnya juga berawal dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ya. Telah kusempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan nikmatku padamu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah, ini juga berawal dari ayat ini. Jadi kalau ada orang meyakini ada ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Islam, maka dia menjadi kafir. Akan tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, ya. Mungkin dulu pernah juga saya sampaikan. Profesor Ahmad Sukarja, mantan Hakim Agung, dosen saya dulu di Jakarta, ketika saya ngambil mata kuliah di beliau di program doktoral tahun 2006 atau 2007 yang lalu, ya. Beliau mengatakan gini, dulu saya ditawari menjadi Hakim Agung, saya tolak. Sering saya tolak. Kenapa? Karena saya takut, wa man lam yakum bima anzalallah. Siapa yang berhukum dengan hukum bukan hukum Allah, maka dia kafir. Karena saya lihat di Indonesia ini tidak hukum Allah, katanya. Tapi setelah saya membaca tafsir ahkam tulisan Ali As-Sais, Profesor Ali As-Sais, ulama besar Mesir, ya, tafsir ahkam, warna bukunya warna warna biru. Yang dimaksud dengan hukum Allah di situ adalah, ya, Al-Quran, hadis atau sunnah, dan seluruh yang baik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah? Apa maksud atau apa arti apa arti yang diturunkan Allah? Yang diturunkan Allah di situ adalah Al-Qur'an, wahyunya, hadis Nabi, sunnah. Kemudian adalah seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa dicerna akal. Maka di dalam fikih itu ada namanya ijtihad, ra'yu. Ya, jadi ketika kita berhukum di dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis, dalam sunnah nggak ada, lalu apakah kita pergi lari? Nggak bisa. Kita harus berijtihad. Ajtahidu bi ra'yi. Jadi hukum-hukum yang berasal dari akliyah manusia, selama dia baik, selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, itu boleh diamalkan dan bahkan bisa wajib. Itulah yang disebut dengan tahjir dalam sistem tata negara. Tahjir itu namanya kebijakan pemerintah yang memutuskannya, ya. Yang tidak boleh itu adalah apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, gitu, ya. Nah, itu harus dipahami juga itu Bapak Ibu. Jangan asalkan hukum itu nanti tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, lalu kita anggap tauhid kafir. Tidak begitu, ya. Banyak yang tak ada dalam Quran hadis harus kita buat hukumnya. Itulah harus diijtihadkan, ya. Maka kesalahan orang-orang Khawarij itu berawal ya dari situ, ya. Mereka menganggap Imam Ali itu kafir. Kenapa? Mereka anggap Imam Ali itu tidak menghukum bunuh pemberontak seperti Muawiyah. Maka didebat oleh Ibnu Abbas. Diajak debat ahli ilmu Ibnu Abbas, kaum Khawarij. Kenapa kalian tidak mau bergabung lagi dengan Imam Ali? Kenapa kalian mengkafirkan Imam Ali? Ya, ada 3 katanya. Pertama, kenapa Imam Ali itu tidak membunuh pemberontak? Muawiyah kan pemberontak. Dalam Quran, pemberontak itu hukumnya dibunuh, harus diperangi. Kenapa Ali tidak memerangi orang-orang Muawiyah, katanya, membunuh orang Muawiyah? Kenapa dia mau berdamai, bertahkim? Dibacakan oleh Ibnu Abbas ayat, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Nah, dibacakan ayat ini. Apakah orang Muawiyah dan sahabat lainnya tidak orang beriman, tidak orang Islam? Orang Islam, orang beriman. Nah, karena takutlah membunuh orang beriman, karena itulah Imam Ali berhenti berperang melawan Muawiyah. Kenapa? Karena yang dilawan orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Maka orang Khawarij terdiam dia, kan. Inilah pemahaman hukum tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia harus komprehensif, nggak bisa sembarangan ini, ya. Nggak bisa sembarangan.
Maka nanti misalnya ketika misalnya contoh hari ini lampu merah, apabila lampu merah maka kita harus berhenti, lampu hijau kita maju. Itu hukum dari Allah dan Rasulnya enggak? Enggak ada hukum dari Allah dan Rasul seperti itu. Baca dalam Quran, baca dalam sunnah, hadis enggak ada. Nah itu hukum dari mana? Itu hukum dari akal, ra'yu, peraturan pemerintah, kebijakan, budaya. Nah apakah itu hukum taghut? Tak boleh kita taati? Enggak. Dia baik. Kenapa? Karena untuk mengatur lalu lintas, mengatur antrian. Nah, maka mematuhi lalu lintas itu sebenarnya bahagian dari kewajiban agama, namanya ijtihad. Itu nanti namanya wajib ijtihadi dalam syariah. Wajib yang berhasilkan hasil dari ijtihad. Bukan wajib qat'i, bukan wajib syar'i. Ya, tapi wajib ijtihadi namanya. Kewajiban itu berdasarkan ijtihad akliyah. Nah, jangan karena mentang-mentang nggak ada disuruh Allah dan Rasulnya berhenti lampu merah, jalan di lampu hijau. Nggak ada itu. Nah, kalau nggak ada berarti itu kafir siapa yang mentaati peraturan itu. Ini kan bahaya. Nah, maka di sini harus paham kita ilmu syariahnya, karena kaitannya dengan hukum ya, berhukum dengan syariat. Kan dulu saya sebut juga kan, yang dimaksud dengan sempurna di situ adalah sempurna dalam hal yang pokok. Ya. Yang puruk-puruknya nanti, boleh nggak kita berbeda dengan Nabi? Boleh, kalau nanti berbeda kondisi dan keadaan kita ya. Nabi sendiri nanti selalu berbeda-beda memberikan fatwa kepada sahabat. Ada yang datang ke Nabi dikasih nasihat jangan marah, ada yang datang ke Nabi dikasih nasihat jangan kamu matamu jaga jangan melihat zina, ada yang bikin nasihat sesuai dengan problemnya, karena problem masyarakat umat beda-beda, maka Nabi nanti memberikan nasihat beda-beda gitu. Nah itu biasanya terjadi dalam cabang-cabang agama, tidak di dalam pokok-pokoknya ya. Kalau dalam pokok-pokok itu sudah fix, tidak ada orang yang ya, misalnya di dalam ilmu tarekat ada namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Ibnu Arabi. Semua mereka ini ulama-ulama besar tarekat ini mengakui tidak ada hak wali untuk membawa syariat baru. Semua para wali itu wajib tunduk kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Siapa ada wali mengaku membawa syariat baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ya, tidak ada yang membawa syariat baru. Ya, itu ajaran orang-orang tarekat besar, ulama tarekat besar pun mengatakan begitu. Ya, karena wali itu dia tidak membawa syariat baru, tetapi memerinci nanti yang belum dijelaskan Nabi dirincinya. Ya, karena ada nanti ilmu ini kan sifatnya berkembang. Dan nanti ada yang belum dijelaskan Nabi ya. Dan juga nanti ada yang bisa berubah dengan kondisi. Contoh yang berubah dengan kondisi, ketika Nabi mengatakan alimu auladakum birrimayah wasibahah, ajarilah anak-anak kamu berenang dan memanah. Kenapa Nabi menyuruh kita mengajari anak berenang dan memanah? Ya karena masa lalu itu memanah itu termasuk hal yang paling urgen. Karena itu masa perang masa lalu. Semua orang kemampuan memanah itu kemampuan yang paling hebat untuk bertempur, bunuh orang jarak jauh. Kemudian berenang, karena di sana ada laut merah, ada laut. Nanti kalau mengejar musuh, menyeberangi laut, ya kita tidak tenggelam. Ya maka disuruh Nabi diajari. Nah, apakah disuruh Nabi SAW diajari? Juga disunnahkan kita belajar pacuan kuda. Nah, apakah kita juga sekarang harus menganjurkan anak kita untuk memanah, berenang, kemudian mengajari mereka naik kuda dalam konteks hari ini? Nah, ini kan tentu tidak mesti seperti itu. Di samping perintah itu tidak wajib, kemudian konteks kehidupan kita hari ini sebenarnya tidak lagi terlalu membutuhkan sistem memanah, karena perang sekarang itu sudah perang teknologi, perang rudal ya. Maka kalau kita tafsirkan secara kontekstual, lebih kepada alimu auladakum, ajari anak-anak kamu ya mengendalikan rudal, pistol, sebenarnya lebih ke sana kan. Kalau untuk pertahanan perang. Ya sebab kalau kita pertahankan memanah, ya sekarang orang sudah tidak pakai panah lagi. Nah, berkuda. Sekarang orang tidak pakai kuda lagi gitu kan. Terlepas nanti di akhir zaman orang kembali ke alam. Itu beda lagi kan. Tapi saya ingin menjelaskan, nah itu petunjuk Nabi yang seperti itu tidak termasuk dalam hal yang ini. Artinya kalau kita selisih tidak ada masalah, karena konteksnya berbeda gitu loh. Nah ini yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Jangan asal dari Nabi
Semuanya harus wajib kita lakukan. Salah satu kesesatan ulama-ulama besar hadis dulu, mereka mengaku, ya, seperti Ibnu Uyainah atau sebagian ulama besar hadis mengatakan, kalau tidak berjumpa Imam Malik, tidak berjumpa Imam Ahmad, ahli-ahli fikih masa lalu, tabi'in dan tabi'in, mereka mengatakan, kalau tidak berjumpa Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, niscaya aku akan celaka, binasa. Kenapa begitu? Karena aku mengira semua yang dilakukan Nabi, semua yang ditunjuki Nabi itu semuanya harus wajib dilakukan. Nah ternyata sunnah Nabi itu tak semuanya harus dilakukan. Nah inilah yang dari siapa yang mengetahuinya ini, merincinya, inilah ulama-ulama ahli fikih. Jadi yang menyelamatkan ulama hadis dulu sebenarnya ahli fikih. Ya, yang menyelamatkan ulama hadis dulu ahli fikih. Kan ulama hadis dulu mereka mengira semua sunnah Nabi itu harus dilaksanakan wajib. Ternyata tidak. Ada sunnah Nabi yang haram, nikah lebih dari 4, ada yang makruh, kita minta dikubur di masjid dekat rumah kita, atau dikubur di rumah kita. Nabi minta dikubur di rumahnya, di tanahnya, di dekat Masjid Nabawi. Nah, jadi kalau kita meninggal jangan contoh Nabi yang itu. Nanti saya meninggal kubur di rumah ini aja ya, jadi rumah kita di kuburan. Ini kan mengikuti Nabi. Ini namanya ini artinya itulah sunnah tadi, bahwa tidak semua sunnah itu, perintah Nabi itu atau perbuatan Nabi itu wajib kita contoh. Nah ini hanya bisa diketahui oleh ulama-ulama ahli fikih, ya. Dan ini saya jelasin supaya Bapak Ibu lebih luas pemahamannya, ya, tidak lagi seperti orang awam yang baru belajar agama kebanyakan gitu, ya. Ini karena nanti kalau tidak saya jelasin ini nanti bisa membahayakan juga bagi pemahaman keislaman umat Islam, ya, termasuk Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini. Kemudian yang kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci apa yang dibawa Rasul, ya, sunnah, siapa yang membenci sunnah-sunnah Rasul, ya, dia benci sekali dengan sunnah Rasul, maka dia bisa menjadi kafir. Ya, membenci. Ya, tak boleh kita benci. Poligami berat bagi wanita, tapi tak boleh dibenci. Itu sunnah Nabi. Ya, kalau kita mengatakan saya belum tahan, belum sanggup poligami, cukup kita katakan saya nggak kuat di poligami. Seperti anak Nabi kita SAW, Fatimah, dia tidak kuat di poligami. Tapi dia bukan benci poligami, syariat poligami. Dia tidak kuat. Maka dia katakan, ya Rasul, aku tidak kuat, tidak mau dipoligami Imam Ali. Dia mau poligami. Nah, maka Imam Ali datang melapor kepada Rasulullah, datang mengatakan kepada Ali, sederhana saja, siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku, kata Nabi. Akhirnya Ali gak berani poligami, karena poligami menyakiti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, jadi kalau kita waktunya Ustaz. Ya, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, ya, 2 menit lagi. Nah ini yang termasuk yang apa, ya, yang harus kita pahami banyak. Yang keenam, man istahza bi syai'in min dinillah aw sawaban aw iqabi kafara. Siapa yang mencemooh agama, ajaran agama Allah, ya, baik bentuk pahalanya atau siksa nerakanya, surga neraka gitu, ya. Siapa mencemooh ajaran-ajaran Allah, ini juga bisa menyebabkan kafir. Kemudian menurut beliau sihir, ya, sihir juga bisa menyebabkan kafir karena bersekutu dengan setan, menjadikan kita sebagai budak setan. Yang kedelapan, menolong, muzaharatul musyrikin, menolong orang-orang musyrik, ya, muzaharatul, membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka memerangi orang beriman. Kalau menolong mereka dalam muamalah, membangun jalan, ini tidak masuk, ya, tidak menjadi kafiran. Tapi kalau orang-orang misalnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir memerangi umat Islam karena agamanya, ya, kita diperangi karena agama kita, lalu kita bantu lagi orang-orang musyrik kafir memerangi, ini kafir. Seperti orang Yahudi ketika terjadi perang, ya, antara Madinah dengan orang Romawi, maka orang Yahudi itu membantu orang Romawi. Ketika terjadi perang dengan orang musyrik, maka orang Yahudi membantu orang-orang musyrik. Ini menjadi kafir, ya, walaupun mereka sedang kafir. Kalau ada orang Islam terlibat, dia juga kafir. Yang kesembilan, man ya'taqada anna abghadana sayakhruj. Siapa yang berkeyakinan ada sebagian manusia yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, seperti Nabi Khidir alaihissalam,
keluar dari syariat Musa bahwa kafir. Ini harus dijelasin. Sebenarnya Nabi Khidir itu tidak keluar dari syariat. Dia melakukan ilmunya itu dalam Quran juga dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ilmu hakikat dengan ilmu syariat itu ada pembatasnya. Ya. Karena waktunya singkat, ini tidak bisa saya jelasin secara rinci. Padahal ini sebenarnya sangat penting juga itu jelasin ya. Sebenarnya keluar dari syariat itu misalnya seperti syariat-syariat pokok tadi ya, mengatakan oh kalau sudah ma'rifat sudah boleh ninggalin sholat, ini kafir, nggak boleh. Nah itu keluar dari syariat katanya. Kalau sudah sampai ke makom tertentu boleh, ini nggak boleh. Ini juga bisa menyebabkan kekafiran. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya cuek dengan Islam, nggak peduli dengan Islam, nggak peduli dengan Allah dan Rasulnya, maksudnya gitu ya. Nggak mau tahu dengan Allah dan Rasulnya. Ya memang orang kafir ya nggak mau tahu lah, kan gitu kan. Oke Bapak Ibu, saya kira itu saja. Karena waktunya penjelasannya pas sudah 1 jam ya, mungkin ada beberapa poin lagi yang belum kita sampaikan. Saya kira itu saja dulu. Profesor Unair Islam mengurainya sampai 20 ya. Syirik yang kafir itu syirik besar, kalau syirik kecil ria tidak termasuk ya. Itu saja dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan. Alhamdulillah, menarik Ustaz. Jazakallah.